lagi sama gua, Pai, yang tinggal di Bantar Gebang. Kali ini gua mau nyeritain tentang apa yang terjadi dalam 1 minggu ini dalam kehidupan gua. Ada yang lucu, ada yang sedih, ada juga yang bikin gua kesel gitu, bertanya-tanya. Nah, gua mau ngebahas tentang yang bikin gua kesel dan gua akhirnya bertanya-tanya. Judulnya tentang fakta integritas. Nah, barusan gue searching di Google, apa sih itu fakta integritas? Kalau jawabannya si Google ini, fakta integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu menurut Google seperti itu. Fakta integritas itu apa? Nah, minggu-minggu ini, minggu terakhir ini, gue didatengin sama petugas yang bawa berkas tentang fakta integritas ini. Oke. Datang, terus basa-basi, terus ngasih lah ini. Tujuan maksudnya dia datang ke rumah gua pagi-pagi itu apa? Ngasih selembaran, satu berkas yang harus ditandatanganin sama istri gua, bukan sama gua. Begitu gue tahu yang harus tanda tangan ini adalah istri gue langsung ngonekin diri gue nih, pikiran gue ini, wah ini pasti masalah duit bulog. Oke, balik lagi, sebelum istri gue tanda tangan, gue baca dulu dong berkas yang dibawa sama pejabat tadi. Judulnya di sini fakta integritas penerima bantuan sosial individu dan atau keluarga dari dana kompensasi tempat pengelolaan sampah terpadu TPST Bantar Gebang. Itu judulnya, nggak ada kopnya nih, gitu. Jadi cuman judulnya aja macam kayak begitu. Selanjutnya, saya yang bertanda tangan di bawah ini nama, nomor identitas KTP, alamat, bertindak untuk dan atas nama titik-titik. Nah, data-data itulah yang harus diisi sama istri gue, karena dia yang menandatangani ini. Gue baca lagi, gue mohon izin dulu sama yang bawa berkas itu kan. Gue boleh baca nggak? Dia izinin itu, dan gue baca. Isinya begini, dalam rangka memenuhi kelengkapan persyaratan penerimaan bantuan sosial individu sesuai keputusan Wali Kota Bekasi nomor 460 KEP 221 DLH garing 6 Romawi garing 2022 tanggal 17 Juni 2022 tentang perubahan atas keputusan Wali Kota Bekasi nomor 60 garing KEP titik 31 strip DLH garing 1 garing 2022 tentang petunjuk teknis pemberian bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga di wilayah Kecamatan Bantar Gebang yang bersumber dari dana kompensasi tempat pengolahan sampah terpadu. Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh dan tanpa ada paksaan untuk membuat fakta integritas yang memuat yaitu sebagai berikut. Poin 1, yang bertanda tangan ini tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kedua, poin yang kedua, memastikan data yang saya buat benar
adanya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai syarat mendapatkan dana bantuan sosial individu. Dan apabila data yang saya buat tidak benar, saya siap mengembalikan uang tersebut dan bersedia dikenakan sanksi hukuman menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ada 2 poin di situ yang bikin gue aneh. Dan gue langsung nanya sama pejabat yang bawa berkas itu. Aneh banget itu. Sejak kapan masyarakat itu melakukan tindakan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme? Sejak kapan? Atau gue yang kurang pemahaman atau ketinggalan berita kali ya? Misalnya begini, masyarakat apa gitu, itu melakukan tindakan korupsi, kolusi, nepotisme. Gue kayaknya belum pernah dengar berita macam kayak begitu. Yang sering nyampe ke kuping sama mata gue, pejabat melakukan tindakan korupsi, pejabat ini melakukan tindakan kolusi dan nepotisme. Itu, kalau itu sering lah. Mungkin kita sepakat ya. Yang lebih sering kita dengar sama kita lihat, itu adalah para pejabat yang melakukan KKN tadi itu, bukan masyarakat. Walaupun pejabat itu adalah bagian dari masyarakat. Ini berkaitan lagi dengan uang kompensasi. Yang dimaksud dengan fakta integritas di sini adalah warga masyarakat yang menerima uang bulog tadi itu, uang TPST. Ya. Dan 2 poin di dalamnya ditujukan untuk masyarakat yang akan menerima uang kompensasi itu. Bahwa masyarakat itu tidak akan melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Wah, ini asu banget nih buat gue. Ya. Kalian tuh yang saat ini atau yang udah lalu-lalu, itu seakan-akan cuci tangan gitu loh. Dan melimpahkan bahwa yang berpeluang melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme itu adalah masyarakat. Aneh nggak? Apa iya masyarakat luas loh pada umumnya, bisa melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sementara selama ini mereka itu dapetin duit kompensasi itu dari RT mereka. Nggak ngelihat mereka gelontoran duit dari Jakarta ke Bekasi, nggak ngelihat mereka. Nyentuh juga nggak. Yang mereka rasakan atau mereka alami, mereka dapat uang itu karena dari Pak RT gitu, dari RT masing-masing lah gitu. Jadi apa yang mau dikorupsi dari uang yang memang udah menjadi haknya mereka yang dibagiin sama RT-nya masing-masing? Apa yang mau dikorupsi? Yang mau dikolusi itu apa? Yang mau dinepotisme itu apa? Sementara masyarakat hanya menerima apa yang udah jadi haknya mereka gitu loh. Nah, di surat fakta integritas itu, masyarakat yang mau menerima harus bertanda tangan di poin yang pertama tadi. Jadi buat gue kayaknya ini aneh. Lo para pejabat yang sering melakukan tindakan KKN, tapi sekarang masyarakat yang disuruh tanda tangan untuk tidak melakukan itu. Jadi masyarakat secara pandangan gue ini ya, secara umumnya mereka dipaksa untuk menandatangani fakta integritas itu dan berjanji tidak akan melakukan tindakan KKN tadi itu. Yang gue nggak ngerti KKN-nya di mana kalau masyarakat gitu loh. Gue nggak tahu itu KKN-nya di mana. Orang toh mereka nerima yang tadi gue bilang kok hak-haknya mereka. Mungkin juga dia korupsi setelah menerima duit saat ini 1, berapa ya?
1,2 kalau nggak salah, berarti per bulan 400.000. Mungkin dia korupsi kali. Dari 1,2 itu nggak dikasih tahu gitu sama istrinya gitu. Apa ya itu yang dimaksud sama pemerintah? Makanya dibilang apa mereka harus tanda tangan di fakta integritas itu. Dan apa ya? Aduh, gue bingung ngomongnya. Poin yang kedua juga lebih aneh buat gue, bahwa mereka memastikan data yang dibuat sama mereka ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai syarat mendapatkan bantuan dana individu. Apabila apa yang saya buat tidak benar, saya siap mengembalikan uang tersebut. Data kalau yang dibikin sama masyarakat nggak sesuai, maka masyarakat itu bisa dituntut secara hukum dan mengembalikan uang kompensasi itu. Gini ya orang pinter, yang membuat data itu siapa? Yang mengolah data itu siapa? Yang bisa menyalahgunakan data itu siapa? Masyarakat atau para pejabat? Itu semua gue tanyain sama orang yang datang ke rumah gue, yang bawa berkas tadi itu. Dan lagi-lagi cuma senyum-senyum gitu kan. Terus nggak bisa lah jawab itu semua, nggak bisa nerangin itu semuanya. Itu bagian pejabat terkecil, ya. Dan gilanya lagi, setelah gue udah pelajarin, gue berharap dong bini gue, istri gue yang harus tanda tangan di situ, itu dia nggak usah tanda tangan. Buat apa tanda tangan? Orang ada 2 poin yang janggal buat gue pribadi. Gilanya begitu bini gue panggil, ini ada bapak ini minta tanda tangan dari fakta integritas. Istri gue langsung nyiapin metrai, karena emang disuruh sama tuh pejabat, metrai 10.000. Dia tempelin tuh metrai di lidahnya dia. Dia tempel. Dia tanda tangan di situ. Itu kenyataan. Fakta integritas mantap.